Halo teman-teman, salam jumpa. Kita ketemu dalam materi KD yang pertama. Kita akan membahas tentang dua sub pokok, yaitu syukur atas kemampuan dan keterbatasan diri, dan yang kedua adalah mengembangkan karunia Allah. Teman-teman, kita tentu pernah punya pengalaman ya dalam hal kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Sebelumnya mari kita lihat sejenak kemampuan apa yang ada dalam diriku dan keterbatasan apa yang ada dalam diriku. Misalnya saja, contoh ya, oh saya adalah orang yang pandai menyanyi, itu kemampuan saya. Lalu sebaliknya, saya tapi punya keterbatasan, misalnya apa? Kurang percaya diri. Maka walaupun saya punya kemampuan pandai menyanyi, tapi karena saya kurang percaya diri, saya biasa menyanyi di kamar mandi gitu ya. Oke, silahkan ditemukan kemampuan dan keterbatasan yang kamu miliki masing-masing sebanyak-banyaknya ya. Oke, setelah kita menemukan masing-masing kemampuan dan keterbatasan kita, coba sekarang kamu rumuskan beberapa hal yang bisa kamu simpulkan dari dua hal itu. Misalnya saja, ternyata dari semua kemampuan yang saya punya, saya paling mampu yang ini gitu. Atau dari semua keterbatasan saya yang paling berpengaruh terhadap perkembangan saya adalah ini. Silahkan membuat kesimpulan sesuai dengan pengalaman, kemampuan dan keterbatasan yang kalian miliki masing-masing ya. Oke, jadi dari apa yang kalian temukan tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan uh, melihat apakah kemampuan dan keterbatasan itu bisa saya kembangkan. Sehingga kita setelah bisa menemukan bahwa saya punya kemampuan, itu adalah sebuah karunia dari Allah dalam diri kita. Bentuknya kelebihan, atau juga kelemahan, atau keterbatasan. Nah, setelah kita bisa menemukan kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan yang kita miliki masing-masing, harapannya kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan kehendak Allah. Oke, kalau kamu sudah menemukan tadi kemampuan, keterbatasan, ya toh? Nah, kita akan lihat lebih dalam nih. Coba kamu gali, ingat-ingat kembali bakat-bakat yang ada dalam diri kamu atau yang kamu miliki itu apa saja sih? Misalnya, contoh ya, bisa kalian lihat. Misalnya, oh aku punya bakat menari. Sejak usia 7 tahun saya mulai berlatih menari misalnya. Saya punya bakat memotret, lalu saya mengembangkan di usia 14 tahun misalnya. Oh, saya punya bakat menulis dan saya menyadari kalau saya punya bakat menulis itu di usia saya ketika saya kelas 4 misalnya. Atau yang lainnya. Silakan temukan bakat-bakat yang ada dalam dirimu ya. Setelah tadi kita melihat bahwa saya itu ternyata punya bakat, pasti sudah ada yang menemukan misalnya, oh saya punya 5 bakat, oh saya punya 10 bakat, atau saya punya satu bakat aja. Nah, kita akan lihat contoh-contoh beberapa orang sukses. Nah, silahkan kalian mencoba untuk mencari, boleh melalui browsing di internet atau mencari artikel atau yang lainnya, 5 orang yang menurut kamu sukses. Misalnya yang ada hubungannya dengan bakat yang kamu punya, atau yang ada hubungannya dengan hobi yang kamu punya. Silakan dicari, lalu kemudian apa hal yang bisa menginspirasi kamu dari tokoh-tokoh itu. Misalnya ya, oh saya terinspirasi dari Pak Presiden kita. Kemudian dilihat kira-kira kunci kesuksesan dari Pak Presiden itu apa sih? Nah, itu yang bisa kita ambil inspirasinya. Silahkan temukan 5 tokoh atau 5 orang sukses versi kamu. Kemudian tuliskan juga menurut kamu kunci sukses mereka itu apa saja. Oke, baik. Kita sudah menemukan bakat, lalu kita juga sudah menemukan inspirasi dari beberapa tokoh yang sudah kalian temukan. Sekarang kita akan melihat dalam terang kitab suci. Silakan buka kitab sucimu, Matius, Injil Matius, bab 25, ayat 14 sampai 30. Saya yakin perikop ini adalah perikop yang sudah sangat familiar ya. Maka silakan dibaca sejenak dan video ini bisa di-pause sebentar. Oke, setelah kalian baca, silakan
lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ada 5 pertanyaan, lalu kemudian jawablah berdasarkan dari perikop yang Anda baca. Oke, kita sudah sering kali membahas, bahkan di SMP kalian sudah belajar juga tentang talenta ya. Talenta yang digambarkan dalam perumpamaan tadi itu adalah bakat atau kemampuan yang kita miliki. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Masalahnya bukan siapa dan diberi berapa, tetapi siapa yang diberi talenta dan siapa yang mau mengembangkan. Oke, maka berkaitan dengan itu, kalian sudah menemukan bakat, kita juga sudah memahami tentang bagaimana talenta itu seharusnya dikembangkan melalui perikop Matius tadi. Maka kalian silahkan melanjutkan dengan menuliskan 3 kemampuan yang dominan. Kemudian 3 hobi yang paling kamu minat. Nah, tampilkan dalam bentuk diagram Venn seperti gambar di samping. Nah, mana yang beririsan antara kemampuan yang dominan dengan hobi? Yang terakhir adalah tadi kalian sudah menemukan kemampuan dan bakat-bakat ya. Silakan untuk minggu depan buat video yang isinya menunjukkan bakat yang kamu miliki. Misalnya video kamu sedang bernyanyi. Durasinya tidak terlalu panjang, lalu bisa dikumpulkan melalui video yang akan segera saya bagikan. Oke, untuk pertemuan tentang syukur atas kemampuan dan pembawaan karunia Allah, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Selamat belajar.